warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi belajar atau definisi motivasi dalam belajar dan membangkitkan motivasi. Makalah bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Belajar. Dosen pengampu Ora Gores UK MPD, disusun oleh Nuri Elia Fauzia. Poin pertama, pengertian motivasi dalam belajar. Pengertian motivasi yaitu suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Pernyataan ini sejalan dengan Hamzah B. Uno dalam Ria V. atau 2012. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Poin yang kedua, teori motivasi dalam belajar. Teori motivasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teori kebutuhan. Teori ini mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak akan puas hanya dengan terpenuhi satu kebutuhan, tetapi ia akan puas jika semua kebutuhan terpenuhi. Yang kedua, teori humanistik. Teori ini percaya bahwa hanya ada satu motivasi, yaitu motivasi yang hanya berasal dari masing-masing individu. Yang ketiga, teori behavioristik. Teori ini berpendapat bahwa motivasi dikontrol oleh lingkungan. Suatu tingkah laku yang bermotivasi terjadi apabila konsekuensi tingkah laku itu dapat menggetarkan emosi individu, yaitu menjadi suka atau tidak suka. Sedangkan menurut Wahjo Sumidjo dan Mujito, terdapat 5 teori motivasi, yaitu yang pertama, teori hedonistis. Teori ini mengatakan bahwa segala perbuatan manusia, entah itu disadari ataupun tidak disadari, entah itu timbul dari kekuatan luar ataupun kekuatan dalam pada dasarnya mempunyai tujuan yang satu, yaitu mencari hal-hal yang menyenangkan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan. Yang kedua, teori insting. Teori ini mengatakan kekuatan biologis adalah kekuatan yang dibawa sejak lahir. Kekuatan biologis inilah yang membuat seorang bertindak menurut cara tertentu. Demikianlah dasar pemikiran teori ini. Kekuatan insting ialah yang seolah-olah memaksa seseorang untuk berbuat dengan cara tertentu, untuk mengadakan pendekatan kepada rangsangan. Yang ketiga, teori hasil belajar. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia bukan didorong oleh naluri seperti hewan, tetapi merupakan hasil belajar. Belajar dari lingkungan dan kebudayaan di mana seseorang itu hidup. Konsekuensi dari teori ini, seorang mengajar harus memotivasi siswa serta memperhatikan naluri dan budaya di mana seseorang atau kelompok siswa itu hidup. Selanjutnya, fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi sangat berperan dalam belajar. Dengan motivasi inilah siswa menjadi tekun dalam proses belajar. Dan dengan motivasi itu pula lah kualitas hasil belajar siswa juga kemungkinannya dapat diwujudkan. Siswa yang dalam proses belajar mempunyai motivasi yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan berhasil belajarnya. Kepastian itu dimungkinkan oleh sebab adanya ketiga fungsi motivasi sebagai berikut. Yang pertama, pendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, penseleksi perbuatan sehingga perbuatan orang yang punya motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Motivasi itu mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. Motivasi itu berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan energi atau kekuatan kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas. Motivasi itu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah perwujudan suatu tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan suatu tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan yang
harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Makin jelas tujuan itu, makin jelas pula terbentang jalan yang harus ditempuh. Berdasarkan arti dan fungsi motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi itu bukan hanya berfungsi sebagai penentu terjadinya suatu perbuatan, tetapi juga merupakan penentu hasil perbuatan. Motivasi akan mendorong untuk bekerja atau melakukan suatu perbuatan dengan sungguh-sungguh atau tekun, dan selanjutnya akan menentukan pula hasil pekerjaannya. Kesimpulannya, motivasi belajar adalah pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan suatu proses belajar. Motivasi juga menyangkut mengapa seseorang berbuat demikian dan apa tujuannya sehingga seseorang mau melakukan kegiatan belajar. Fungsi motivasi sebagai berikut: pendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan, penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, penseleksi perbuatan sehingga perbuatan orang yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.